Visi Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan.
mulai dari kita mau melaksanakan pernikahan itu sudah ada arahan atau petunjuk untuk mengenai pencegahan stunting. Jadi itu yang harus kita perhatikan sekali di sini untuk strategi penanganan. Mau bagaimana strateginya kita? Jadi nanti kita harus kerjasama, tidak bisa hanya dipikul sama pemerintah desa tok, orang bisa. Kudune semua ya kadere, jihatan, ya dari semua lini, itu. Jadi persiapkan semuanya, dan di sini ada kader-kader yang nantinya bisa memberikan masukan ya penanganan masalah pengenaan dan pencegahan stunting itu sendiri. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan ini lanjut bukannya begitu lanjut ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rembuk stunting dan strategi penanganan dan pencegahan stunting Desa Pamijen, Kecamatan Baturadin di tahun 2023 dibuka atau dilaksanakan. Terima kasih. Matur nuwun dari Kecamatan Berapu. Puskesmas ya, Puskesmas 1 Baturadin. Itu. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua peduli akan adanya stunting ini, karena ini adalah tanggung jawab kita semua. Terima kasih. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian laporan konferensi pencegahan stunting di Desa Pamijen oleh KPM Desa Pamijen kepada Ibu Devi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Puskesmas Baturadin 1 atau Pertama Wakili, dan kami hormati Bapak Kepala Desa Pamijen Pak Agus Sumarto beserta jajarannya, dan kami hormati pula Bapak Ketua DPD Desa Pamijen yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, dan lupa juga yang kami hormati pendamping desa maupun pendamping lokal desa yang sudah hadir, yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita semua dapat melaksanakan kegiatan rembuk stunting untuk tahun 2023. Izinkan saya Pak selaku KPM, Kader Pembangunan Manusia, untuk menyampaikan laporan konferensi stunting tahun 2023. Di stunting itu ada beberapa kelompok sasaran ya. Yang pertama adalah remaja putri, atau biasa disingkat dengan rematri, itu di usia 10 sampai dengan 24 tahun. Nah, di desa kita itu ada 281 orang. Masih cuma 2 orang, karena ini kalau di aplikasi EHDW kita memang hanya menginput calon pengantin yang perempuan. Jadi cantiknya hanya yang perempuan yang didata. Ini ada 2 orang. Kemudian ibu hamil 21 orang, dan kelompok balita umur 0 sampai dengan 59 bulan itu ada 180 anak. Nah, tidak hanya kelompok sasaran, tapi juga keluarga sasaran. Jadi keluarga sasaran yaitu keluarga yang memiliki rematri, kemudian ada ibu hamil, ada calon pengantin, dan juga memiliki balita. Jadi misalnya dalam satu keluarga di situ ada rematri, maka itu adalah
keluarga sasaran. Atau kayak contohnya Mas Nanto nih yang masih baru, sekarang sudah punya balita, sudah menjadi keluarga sasaran. Padahal sebelumnya nggak masuk karena masih sendiri gitu ya. Nah, setelah menikah terus ada istri hamil, sudah menjadi keluarga sasaran. Sekarang ditambah ada balita. Nah, selain itu kita juga memperhatikan keluarga rentan. Keluarga rentan ini adalah keluarga yang berisiko terhadap ketersediaan pangan, kemudian pola makan dan juga asupan gizi. Jadi kalau stunting identik dengan pangan, identik dengan pola makan juga ya, terutama asupan gizi. Kemudian yang kedua adalah keluarga berisiko terhadap pengasuhan anak balita. Karena stunting walaupun identik dengan pola makan dan asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana pola asuh anak balita itu di rumah maupun lingkungannya. Nah, yang ketiga yaitu keluarga berisiko terhadap kepemilikan jaminan kesehatan dan sosial. Ya, kemarin sempat ditemukan itu ada beberapa anak balita, bayi dan balita juga yang belum memiliki jaminan kesehatan, ya. Jadi orang tuanya sebenarnya sebagai peserta BPJS Mandiri, tetapi karena tidak punya kemampuan untuk membayar sehingga sudah mengalami penundaan pembayaran, gitu ya, dan anaknya tidak terdaftar. Selanjutnya keluarga berisiko terhadap ketersediaan air bersih dan juga sanitasi layak. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab stunting. Artinya juga, misalnya dia tidak ada jamban di rumah atau jambannya belum layak, dia belum sesuai dengan standar. Nah, itu juga bisa berisiko. Dan terakhir adalah keluarga berisiko terhadap kepemilikan rumah sehat. Ya, nah ini juga amat sangat penting karena misal rumahnya bagus tapi di dalamnya banyak burung, memelihara burung misalnya bapaknya, sangkar burung di dalam rumah, nah, itu juga berpengaruh gitu ya, menjadi rumah itu tidak sehat. Di dalam rumah ya? Ya kan banyak Pak yang digantung dalam rumah ya. Di luar rumah. Oh iya, ada juga di luar rumah di samping, tapi mepet ke tembok, dekat jendela, kamar, itu kan ada juga. Ada juga. Iya. Nah terus apa namanya darah, ya darah itu kan rata-rata di tembok-tembok rumah gitu ya, walaupun di luar. Nah itu tadi kelompok sasaran dan keluarga sasaran. Kemudian kalau kita lihat sekarang tingkat kehadiran rematri, kita sudah punya layanan posyandu remaja Pak, yang itu berjalan setiap 3 bulan 1 kali. Ini kebetulan ambil kadernya datang ini, Mas Wisnu sama Mbak Anggun, ya. Kader, bukan kader ya, kader, jangan kader. Ya, dari jumlah rematri sebanyak 281 orang. Terakhir yang datang di bulan September kemarin itu 21 orang remaja putri, 2 orang laki-laki. Rematra kalau kata Pak Kadis tadi, remaja putra. Nah jadi memang masih minim ya. Nah di posyandu remaja ini sebenarnya mereka juga lakukan pengukuran tinggi badan, kemudian berat badan, lingkar lengan, lingkar kepala, cek HB ya atau cek anemia, kemudian pemberian tablet tambah darah untuk rematrinya. Jadi kenapa ini sebenarnya menjadi salah satu pintu untuk kita bisa melakukan pencegahan terhadap stunting. Nah, itu dimulai dari remaja. Kemudian tingkat kehadiran balita di posyandu balita, kita ada 2 posyandu ya, Binakara Hayong 1 yang meliputi RT 1, 2, 3 dan 9
1, 2, 3, dan 4 di RT 56 RW 1 dan RT 1 sampai dengan RT 8 RW 2. Ini memang lebih gemuk ya Bina Rahayu 2. Dari 2 posyandu tersebut terdapat balita usia 0 sampai 23 bulan sebanyak 45 anak dan kehadirannya 40 ya, rata-rata. Kemudian balita usia 24 sampai dengan 59 bulan itu ada 135 anak dengan tingkat kehadiran 87 anak rata-rata. Nah ini juga sebenarnya bukan sekedar tidak mau hadir deh, tapi terkadang ada balita yang kalau siang tinggal dengan neneknya di desa tetangga sehingga posyandunya di desa tersebut gitu ya, tempat tinggal neneknya. Nah, untuk pendidikan usia dini kita ada 3 PAUD, okay? Ada kelompok bermain Al-Fatah, kemudian PAUD Bina Rahayu dan TK Diponegoro 108. Jumlahnya bervariasi. Untuk KB Al-Fatah usia 3 sampai 5 itu ada 13 anak, ya. Yang 13 anak itu yang warga Pamijen, ya. Ada 2 tadi katanya yang di luar ya Bu. Berarti ada totalnya sih 15. Kemudian PAUD Bina Rahayu usia 4 sampai dengan 6 tahun itu ada 26 anak, dan di TK Diponegoro usia 4 sampai dengan 6 tahun itu ada 18 anak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dengan jumlah balita tadi masih banyak anak yang usia PAUD belum sekolah, Pak. Kadang kalau posyandu suka saya tanya, udah umur 3 tahun lebih, sudah sekolah belum? Belum gitu. Ada tetangga saya juga anaknya sudah 4 tahun, ternyata belum PAUD, nantilah nunggu sekali 5 tahun, nunggu duitnya kumpul, gitu kan, kasihan sekali. Ya mungkin ini jadi PR bersama. Kita coba belajar masalah dari kondisi dan dari layanan yang sudah tersedia di Desa Pamijen, ya. Dimulai dari remaja putri, tingkat kehadiran remaja putri di posyandu remaja masih sangat kurang, ya. Tadi ada 281 anak, tetapi yang hadir masih minim sekali, gitu ya, 21. Jadi ini mungkin teman-teman di kader posyandu remaja walaupun masih baru ya Mbak ya, nanti bisa mensosialisasikan kepada teman-teman yang lain ya, supaya bisa ikut hadir kayak gitu. Kemudian pemahaman tentang menu makan sehat masih kurang kayak gitu ya, terbukti dengan masih banyaknya ya nggak dilarang sih, boleh kayak gitu, jajan seblak, cilok kayak gitu boleh gitu. Tapi yang tidak menjadi menu utama gitu. Ya, kemarin waktu ada penyuluhan ditanya memang lebih suka kayak gitu, lebih suka dengan yang buah-buah seblak gitu, padahal kandungan gizinya juga kurang. Kemudian lingkungan yang tidak sehat ya. Lingkungan yang tidak sehat tentu dengan adanya hewan peliharaan di sekitar rumah, baik di dalam maupun di luar. Kemudian asap rokok, itu semuanya. Oh iya, ya Bu. Nah, asap rokok itu asap banget loh. Bukan cuma untuk bayi balita, gitu, tapi buat kita juga yang sudah tuwir, maksudnya sudah punya umur gitu. Ya mudah-mudahan Mas Nato sebagai bapak baru bisa merubah pola hidup sehat, jaga jarak, ya begitu. Kemudian untuk calon pengantin, seringkali pelaporan calon pengantin itu kurang dari 3 bulan Pak. Jadi kadang-kadang bulan depan mau nikah, bulan ini baru lapor kayak gitu. Harapannya kenapa 3 bulan sebelum nikah sudah lapor, nanti bisa konsultasi dengan puskesmas, okay? Untuk
gizi, persiapan menjadi ibu hamil kayak gitu ya, itu kan dimulai dari saat dia belum hamil kayak gitu. Kayak kemarin rame-rame asam folat ya, alhamdulillah nggak salah. Asam folat itu diberikan pada saat dia sudah mulai menjadi calon pengantin supaya nanti pada saat dia sudah menikah, nah itu udah benar-benar siap. Ya, makanya harapannya kenapa pelaporan Catin itu diharapkan dilakukan kurang dari lebih dari 3 bulan sebelumnya, ya. Misalnya mau menikah bulan Maret, berarti paling nggak bulan Desember itu sudah lapor ke Pak RT, ke Pak Soli, gitu ya. Nah kemudian belum semua Catin mengikuti penyuluhan pranikah. Kemarin sempat kami melakukan penyuluhan, tapi dari 35 yang diundang hanya 20 sekian yang hadir. Ya. Mungkin karena waktu yang pertama ya, waktu karena penyuluhan dilakukan di hari kerja, di jam kerja, mungkin masih banyak yang bekerja. Kemudian tidak terdeteksinya pernikahan siri, kayak gitu ya. Nah sebenarnya calon pengantin ini mulai bulan Desember kemarin di aplikasi EHDW milik Mendes itu diharapkan tidak hanya yang menikah resmi, tetapi Catin yang menikah siri pun didata asal dia masih dalam usia produktif. Tapi seringkali tidak terdeteksi, okay? Taunya sudah selamatan. Izin buat laporan. Ya, namanya juga siri ya, ya nggak mungkin rame-rame ya, kan siri. Nah kemudian ini ibu hamil yang resiko tinggi, dari data ibu hamil resiko tinggi yang ada 21 orang tersebut, 3 diantaranya memiliki riwayat sesar, kemudian 1 orang memiliki hemoroid atau wasir ya, benar nggak? Benar ya. Terus 6 orang hamil di usia saat usianya sudah lebih dari 35 tahun. Kemudian ada 3 orang yang jarak kelahiran dengan sebelumnya itu kurang dari 2 tahun, dan 5 orang mengalami KEK atau kekurangan energi kalori, ya. Jadi dibuktikan dengan lila, ya, lingkar lengannya itu kecil di bawah 25. Kemudian psikotik 1 orang, ke psikologis. Nah harapannya ini yang psikotik yang psikotik ini enggak lagi hamil, jangan hamil lagi maksudnya. Tinggi badan terhadap umur, pendek ada 12 anak, sangat pendek ada 3 anak. Kemudian berat badan terhadap umur kurang 14 anak, sangat kurang 1 anak. Kemudian berat badan terhadap tinggi badan itu gizi kurang 1 anak dan gizi yang masih baik 14 anak. Jadi yang stunted itu memang lebih banyak dilihat dari tinggi badan terhadap umur dan berat badan terhadap umur, juga berat badan dan terhadap tinggi badan. Stunting atau stunted yang ada di Desa Pamijen, setelah ditelusuri itu ternyata pola asuh yang menjadi faktor utama penyebab masalahnya. Makannya juga perilaku saat makannya itu tidak tertib. Hari ini bangun pagi jam 7, makannya jam setengah 9. Besok bangun paginya jam 6, makan paginya jam 8. Nah, jarak bangun dari bangun ke makan itu sudah jauh. Kemudian juga tidak teratur. Hari ini tidur siang jam 12, besok tidur siang jam 1 atau jam 2. Kok bisa seperti itu? Kenapa Bu? Saya sempat tanya. Anaknya lagi main, lagi asik. Mumpung anaknya lagi asik, ibunya ngerampungin kerjaan rumah. Dilema ya Bu, memang ya kita sebagai ibu rumah tangga. Mau rumah ditinggal berantakan, tapi
kurang paham terhadap penyediaan dan variasi menu makanan. Sekarang kalau anak udah maunya telur terus dikasih. Yang penting kenyang. Padahal kebutuhan proteinnya itu tidak hanya bisa didapat dari telur, tapi juga dari hewani yang lain misalnya. Kalau lagi nggak mau ikan, ya udah nggak dikasih. Makannya pakai apa? Pakai tegean. Lauknya apa? Bakwan. Proteinnya nggak ada. Padahal anak balita tumbuh kembang itu amat sangat butuh protein yang tinggi. Kalau kemarin kata Dokter Weni, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Bunda, jangan dikasih tegean, yang penting dia dikasih ikan, ayam, daging, telur yang banyak gitu ya. Tegeannya buat bapaknya, kata Dokter Weni kayak gitu. Ya, kalau kita kan mungkin dikasih tegean itu supaya lebih mudah ya makan, jadi anak lebih mudah menelan gitu. Tapi ternyata tidak cukup dengan tegean, justru ya masih sama dengan yang tadi, hewan peliharaan dan juga asam rokok. Jadi kalau ada pepatah bilang mendidik anak satu itu kita butuh orang satu kampung. Gak cukup dengan satu keluarga, tapi kita butuh satu orang sekampung. Itu satu anak. Nah kalau ada sekian ratus anak, berarti semua warga yang di kampung itu juga ya harus harus terlibat. Misalnya di rumah pola makan sudah bagus, orang tuanya juga sudah PHBS gitu. Tapi di luar rumah saat dia bermain ke tetangganya misalnya, di rumah tetangganya ada perokok yang merokok di dalam rumah, ada hewan peliharaan, terus jajanannya juga bukan jajanan sehat. Apa pepatah itu bilang untuk mendidik satu anak itu tidak cukup dengan satu keluarga, tapi dibutuhkan untuk satu kampung. Sama dengan adat ya, anak terhadap orang tua itu juga kan kita misalnya walaupun di orang tetangga kan suka kita ingetin jangan buang sampah sembarangan. Itu kan sebenarnya hal-hal sepele. Nah itu kemudian kita belajar masalah terhadap sarana prasarana posyandu. Di pos balita itu masih ini menjadi masalah yang belum terselesaikan, walaupun sekarang sudah dikasih kayak semacam tenda kayak gitu ya. Lalu masih itu masalahnya Pak. Itu. Kalau yang lain peralatan dan juga jumlah kader itu sudah memenuhi. Kemudian di dua posyandu, baik posyandu Binakara Hayam 1 maupun Binakara Hayam 2 masih belum memiliki papan nama posyandu. Ini memang terlihat sepele ya, tapi paling tidak ini bisa dijadikan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian posyandu remaja, ya ini sudah terbentuk dan alhamdulillah 1 tahun ini sudah berjalan, ya. Tetapi jumlah kader belum terpenuhi. Awalnya memang jumlah kader sudah terpenuhi karena informasinya teman-teman yang lain itu katanya ada yang sudah mulai bekerja sehingga tidak bisa lagi gabung ya. Kemudian administrasi masih belum memadai, ya. Dengan daftar hadir yang masih tercecer ya, tak apa-apa. Namanya juga masih awal ya, gitu. Nah, jadi nanti bisa dilatih administrasi dengan Bu Bibi selalu PPKBD gitu. Kemudian ketersediaan alat untuk pemeriksaan HB atau anemia dan cek tensi masih belum terpenuhi. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 bisa terpenuhi. Gitu. Selanjutnya ini penanganan dan penyelesaian masalah yang sudah dilakukan. Jadi sudah ada pemeriksaan HB, pemberian tablet tambah darah dan juga penyuluhan kesehatan. Untuk ibu hamil atau ibu nifas sudah dilakukan pemeriksaan kehamilan, ada kelas ibu hamil, ada konseling dan kunjungan kepada ibu hamil dan juga ibu nifas.
kemudian penyuluhan kesehatan juga, dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, cake ataupun resti. Nah, ini memang kemarin di tahun 2023 PMT ibu hamil itu baru kita lakukan 1 bulan, okay? Dengan diberikan bahan makanan mentah. Waktu itu kita berikan proteinnya saja, dan ada buah dan juga vitamin dan susu untuk ibu hamil. Kemudian ada kelas balita, kemudian penyuluhan kesehatan, juga ada konseling dan pemeriksaan kesehatan, ya, baik di puskesmas maupun dengan dokter spesialis anak. Nah, ini yang kemarin sudah dilakukan terhadap 4 orang, sebelumnya ada 7 orang balita stunted yang kita rujuk ke puskesmas, ya, sama dengan rumah sakit Bunda, sehingga kemarin yang 4 anak itu dirujuk ke dokter spesialis anak di rumah sakit Bunda. Hasilnya ini masih kondisinya tidak buruk banget ya, Mbak disuruh cek HB lagi ya. Kemudian PMT balita stunting juga sudah kita berikan selama 3 bulan. 1 bulan pertama itu diberikan dalam bentuk bahan makanan mentah, ya, protein, ikan, ayam, kemudian telur, hati, dan ikannya macam-macam gitu. Terus kemudian di bulan kedua dan bulan ketiga itu diberikan makanan matang, ya, lokal, ya, untuk 14 anak semuanya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tentang EHDW, Electronic Human Development Worker, yang merupakan tools pendataan, pengumpulan, pemantauan, pencatatan, dan pelaporan pada sasaran rumah tangga dalam pencegahan stunting di desa. Nah, untuk bisa menghitung EHDW ini, maka saya selaku KPM amat sangat membutuhkan bantuan informasi data dari seluruh kader, baik itu kader posyandu balita maupun kader remaja. Oke, kemudian juga berkaitan dengan pendidik yang ada di PAUD. Nah, ini tampilan sampai dengan tadi malam. Sampai dengan tadi malam itu skor totalnya baru 63,95%. Masih banyak PR-nya karena belum semua terinput. Untuk inputan balita saja 1 anak itu ada 42 PR ya, 1 anak. Nah, belum lagi ada remaja putri. Remaja putri ini pertanyaannya kisaran tentang kehadiran di posyandu remaja, kemudian pemberian tabel tambah darah dan pemeriksaan anemia. Calon pengantin berkaitan dengan sudah diberikan penyuluhan kesehatan maupun penyuluhan pengantin oleh KUA, dan juga tabel tambah darah. Kemudian keluarga sasaran, ini seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, adalah keluarga yang memiliki salah satu atau beberapa indikator, ya, misalnya balita, ibu hamil, kemudian rematri atau calon pengantin. Dan ini anak 0 sampai 59. Pendataannya berkaitan dengan imunisasi, kehadiran di posyandu, kemudian pemberian vitamin dan pemberian layanan lainnya, ya, terutama untuk yang stunted atau stunting itu apakah sudah menerima PMT atau belum, mendapatkan PMT atau belum. Juga terdapat pertanyaan di keluarga, ya, keluarga sasaran itu apakah keluarga tersebut termasuk ke dalam penerima manfaat bantuan sosial, kayak gitu. Nah, di inputan anak 0 sampai dengan 59, di keluarga, ya, di keluarga juga ada pertanyaan tentang apakah keluarga tersebut memanfaatkan pengarahannya untuk
2024. Ini baru yang terdata hasil dari diskusi dengan teman-teman Posyandu, dengan Ibu Bidan juga ya. Nah ini nanti kalau misalnya ada yang perlu dirubah masih bisa. Apakah perlu penambahan kegiatan gitu ya. Yang pertama ini Posyandu Balita, bangunan Posyandu masih menjadi usulan kegiatan di tahun 2024 untuk Posyandu Binakara Hayat 1, kemudian peralatan pendukung Posyandu Remaja, penambahan kader, peningkatan kapasitas kader, harapannya nanti ada pelatihan kader. Kemudian peralatan pendukung untuk Posyandu Remaja, dan untuk ibu hamil atau ibu nifas itu kegiatannya berupa kelas ibu hamil, penyuluhan kesehatan ibu dan balita, pemberian tablet tanda darah bagi ibu hamil, kunjungan ibu hamil atau ibu nifas, PMT bagi ibu hamil KEK dan juga resti. Informasinya ini tahun depan ada juga dari Dinas Kesehatan kalau nggak salah, PMT untuk ibu hamil selama 159 hari. Monggo Pak Konco. Kemudian untuk balita, penyuluhan kesehatan balita bagi orang tua balita, yaitu dengan balita konsultasi rujuk balita stunting ke dokter di puskesmas maupun dokter spesialis anak. Kemudian PMT balita stunting. Yang terakhir untuk pelayanan remaja dan juga calon pengantin, penyuluhan kesehatan bagi remaja, penyuluhan calon pengantin ini baik kesehatan maupun lainnya gitu ya, pemeriksaan HB remaja dan calon pengantin, dan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri. Itu beberapa usulan kegiatan yang akan diusulkan di tahun 2024. Mungkin nanti pada saat diskusi kalau ini ada yang perlu ditambah atau dikurang dipersilakan ya, mohon masukannya. Nah ini sudah selesai, ada pantun yang cakep ya. Lihatlah burung hinggap di atas genting. Ulangi tambah kompak. Lihatlah burung hinggap di atas genting. Burung hilang punya Pak Bambang. Mari cegah resiko terjadinya stunting dengan penuhi asupan gizi seimbang. Oke, itu yang sudah kami sampaikan terkait dengan kondisi pelayanan dan juga masalah serta usulan kegiatan di tahun 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon nanti pada saat diskusi bisa ada masukan bagi kami. Kemudian mohon maaf bila dalam penyampaian ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa salah inti rebus stunting yang akan dipimpin oleh
tentunya kita jangan menggunakan teori, hanya praktek saja atau sebaliknya. Ya karena bagaimanapun juga saya di sini itu kan dituanya walaupun jadi ngerti kelupus saya sisi loro dan seterusnya. Kemudian kita juga jangan mengabaikan yang namanya stunting ini kan larinya itu ke fisiknya, sementara roh kadang-kadang yang tidak pernah tersentuh atau terabaikan. Coba kalau kita lihat jasmani ya, fisik paling-paling 60-70 tahun. Jadi kayak umuran senang arep apa yang mau dibanggakan coba? Nyong ganteng, nyong bagus, nyong ayu, udanan semending wis. Iya, aneh gitu loh. Capek, sekelikan, dan sebagainya. Tapi coba kalau perlu tidak ada akhirnya, tidak ada akhirnya. Artinya apa? Doa jangan kita tinggalkan, tapi juga jangan ngandalkan bangku untuk atau anak usaha yang berbelung. Mata niku usaha atau anak tungan ya sudah kabur pamer. Lah maka dari itu pada siang hari ini ya tentunya kita akan berhubung stunting di Desa Pamijan yang tadi namanya dipaparkan oleh Jadi selaku KPM Desa Pamijan. Nah, tentunya kita semuanya punya satu harapan, dan ini kita sebagai kader untuk menjembatani itu semuanya. Monggo kita satukan pikir kita, lihat kita agar bagaimana stunting di Desa Pamijan ini semakin dari sini bukan semakin kuat tapi semakin berkurang. Satu contoh apa yang tadi disampaikan sama Bu Dewi, saya sendiri sama cucuk Bu. Wong anak ibu lo sang ini kan pertemanan wadon kan 100 lebih. Si buku ya orang iso orang itu tak nyoba di aku sebelah bahaya atau dipangan ke sebelah makanya dia sering batu nyakitan bayi izin sing tak laras sing nang iki ayo sini suruh makan harus dipangan sebelah dan gilanya itu ya sing pedes pol pedes sing nyong boleh dikatakan wani pedes mangan kalau karo sambal mangan sebelah belas orang ini makanya anak baru saya kan dipoto selalu saya kontrol jangan apa saya ngaca di rumah itu di rumah saya kalau itu mbak itu dicangking sebelah es teh Masya Allah itu jadi training ya training itu ya hal-hal yang kita jangan bosan, tetap kita sampaikan, tetap kita iklankan, tetap kita upayakan itu karena apa? Ketika kita melihat apa hasil udah berarti kan kita membiarkan ngomongin itu soal anak Pak Karpe bahasa Mbak Modar kayak gini ngomongin itu apa manijol. Makanya selalu saya dalam setiap orang sok dalam hasil oke usaha. Kenapa ketika kita melihatnya hasil itu ya harus siji
ada bosan, kecil hati itu ketika belum berhasil. Ketika sudah berhasil pamer, ketemunya lompat ke aku yang dalam hasil. Nah, orang pamer ya belum besar, marah dan lain sebagainya. Dalam hal apapun kita jangan melihat hasil. Baik, Bapak Ibu, adik semuanya yang saya hormati dan saya banggakan ya pada siang hari ini biasa pertemuan tahunan apa yang tadi disampaikan dari KPM di Bulas, wadah baik, perubahan fasilitasi. Wah, lahannya lapangan ini seperti ya, Masya Allah ya bagaimanapun yes, kita tetap berharap ya sangat bosan
dan yang stunting juga sedikit ya. Kita ya 14 ya. Ya, kemarin kalau tengah kan 43 sepertiganya ya. Ya, karena bisa cepat teratasi ya kalau kita memang orientasinya penuntasan atau penyelesaian stunting ini dengan pemberian makanan tambahan, pendamping ASI, kemudian yang lain. Ini memang ya, kita mungkin akan terjadi siklus stunting terus ya tiap tahun. Ya. Makanya tadi dari penyampaiannya kelompok sasaran itu harus kita intervensi semuanya. Kalau yang kemarin saya mendengarkan dari pas pertemuan dari anti korupsi juga ada penjelasan nanti yang penting adalah ya, 1000 hari kehidupan pertama dari masa masih di dalam kandungan kemudian lahir selama 2 tahun diasuh oleh utamanya kadang kita terlena kemudian gara-gara asupan makanannya tidak terpenuhi, maka juga ada pertanyaan orang ekonominya mampu juga anaknya stunting karena ya, faktor bukan hanya makanan yang dia suplai tidak sesuai dengan kondisi, tapi faktor yang lain masih banyak ya. Faktor lain yang mempengaruhi kenapa dia anaknya lahir itu stunting. Itu kalau kita fokus pada 1000 hari kehidupan yang pertama itu nantinya akan bisa teratasi ya sebenarnya. Ya, nanti yang lainnya itu remaja putri, kemudian tahun pengantin ini tambahan ya. Tapi untuk kedepannya yang terdekat ini adalah dari 1000 hari. Masa kandungan kan kita kan 9 bulan itu 270 hari. Nah, kalau ibu itu maka peran posyandu itu sangat penting. Maka fasilitas dari itu karena nanti anak ibu itu bisa memeriksakan kehamilannya. Jadi AEC-nya kelas 1 sampai kelas 6 itu perlu dipantau. Bahkan sekarang puskesmas sudah bisa menyediakan untuk USG. Jadi ibu hamil dari kelas 1 dengan K5 itu nanti akan semuanya akan mendapatkan pemeriksaan USG. Ada kelainan atau karena ya untuk mencegah juga angka kematian bayi ya. Harapannya ibu hamil itu nanti tidak hanya kemudian pemeriksaan akan menambah juga nanti penanganannya lebih cepat, barangkali bisa nanti cepat untuk bisa diatasi. Nah, masa kehamilan ini kan apalagi kalau ibu hamil PEK kita harus sediakan sampai tambah darah juga makanan tambahan untuk pengingkek. Misalnya dari puskesmas tahun depannya itu menyediakan gitu dengan anggaran dari BOK untuk pengingkek pembelian makanan. Mungkin
anak yang balita itu yang perkembangan otaknya itu yang pada umur segitu adalah yang sangat perlu diperhatikan, sehingga intervensi ya, nah ini yang pemberian makanan tambahan untuk anak-anak balita ini yang mendapat perhatian khusus, terutama anak-anak yang kurang gizi, yang termasuk infeksi stunting. Nantinya siklus stunting ini tidak bisa terputus ya, tidak kemudian melahirkan lagi yang stunting lagi. Harapannya oke dari saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
yang saya hormati Ketua BPD Pak Ulum. Ibu hamil siapa sih punya datanya, tentunya beda-beda. Jadi itu berkepentingan. Ini aku ingin ibu hamil ada bisa ada 100 berapa, 10 kumpulin aja sih, terus diedukasi. Ibu kondisi kayak gini. Mungkin kalau ada sesuatu terhadap kesehatan itu bicaranya lain. Tapi nanti Bu Bida dan dari kecamatan itu ya, kita mulai memasukkan sebuah intervensi. Intervensi itu jangan setengah gitu. Itu kan terhadap spesifik, terhadap diri ibu itu harus seperti apa. Sehingga nanti KPU itu punya kasusnya gitu. Oh si ibu Ayu itu kondisinya kayak gini, lingkungannya seperti ini, di dalam rumah seperti ini gitu ya. Gambarnya ada enggak? Gitu. Dan itu kan hal-hal yang harus kita sikapi gitu. Nah, dari situ nanti pada saat misalnya kumpul gitu ya, di sini ada KPPD, di sini ada hadir ketua kepala desa gitu, BKK gitu. Ini gimana sih? Ini ada 14 gitu, 14 tahun gitu. Itu sebetulnya kenapa sih gitu? Ini kan harus dijelaskan ke KPN. Ini ada data itu harus menganalisis sehingga pada saat kita berharap di 2024 itu tuntas dan kita menghasilkan volumenya gitu ya. Tapi jangan 14-nya hilang, tapi timbul lagi 10 beda lagi gitu loh. Ini kan juga gitu. Artinya 14 dengan orang yang sama itu turun gitu. Selanjutnya, insya Allah Paulo kami dapat kabar baik gitu ya dari tamu dari unsur. Karena memang saya lobby itu saya lobby gimana caranya unsur PKI dari akademik itu harus masuk ke Indonesia. Dan itu memang prinsip daripada pilar-pilar pembangunan nasional, salah satunya adalah akademik itu masuk. Dan saya berlihat di tahun 2024 dan Mas Ulum mungkin saya sampaikan kepada para BPD itu saya ngambil untuk PKI akademik itu di 2024 itu masuk satu dari desa Pamide nanti penguatan terhadap pembangunan kelanjutan SDGs gitu ya. Dan tadi saya mendengar sendiri di sini ada sebuah benar-benar sivitas selama 2 tahun dari mulai penguatan apa itu data, terus nanti sasaran pada masalah ada handel, ada PHK, dan ini kan nanti kami sedang merumuskan perlu dan proses itu. Sehingga nanti pada tahun kedua kita jalan, kita sudah mulai penguatan karena apa sasaran yang kami ingin selesaikan ada 2, yaitu desa tanpa pemikiran dan tanpa kelaparan. Karena 2 hal ini yang ditujukan Pak Profesor di mana-mana itu ya ini penyebab kenapa jadi stunting gitu ya, kenapa orang akhirnya merokok gitu karena kan sebetulnya sesuatu itu mudah tapi bukan membawa emosional lingkungan terus pertemanan kata Mas Ulum kalau orang itu bukan laki-laki gitu ya kan itu juga mereka gitu. Nah ini kan mau teredukasi gitu ya, walaupun mungkin di sini desanya udah bagus gitu tapi kalau yang masih ada orang-orang udah bagus juga ya kan sebetulnya no gitu kan gitu. Nah itu sehingga nanti dalam prakteknya Pak Ulum mohon kami sebagai mohon izin Pak Kades nanti bisa teredukasi semuanya, kita mendapatkan supporting yang positif gitu ya kaitannya dengan namanya di dusun, terus nanti di desa Kota Saritulah itu ke Snapdile dan korupsi dan ke tempat evaluasi itu adalah penggalian potensi kelanjutan dari BPH supaya terupdate lagi perekonomian yang ada bisa mengatakan dan bisa potensi sendiri dan terkait dengan stunting
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Kepala Desa Pamijen, Kepala BPD, kemudian Kepala Puskesmas, pendamping lokal desa, KPM, serta hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas waktunya. Mungkin tadi sudah dipaparkan oleh Bu Devi. Ini akar masalahnya penyebab stunting memang di pola asuh. Kurangnya pengetahuan ibu balita memberikan pola asuh kepada balitanya. Mungkin usul aja nanti di kegiatan selanjutnya mungkin ada kelas parenting, mungkin yang diisi oleh psikolog atau mungkin dokter spesialis anak kepada ibu balita atau khususnya ibu balita stunting. Bagaimana sih caranya memberikan pola asuh yang benar untuk balitanya? Mungkin dari cara makan, dari cara dia mungkin mensyukuri, menjaga merawat anak. Kadang kemarin saya memang merujuk 4 balita stunting ke dokter spesialis anak. Semuanya itu sehat, tidak ada masalah, hanya di pola asuhnya yang harus diperbaiki. Jadi ibu balita itu belum tahu pentingnya makan, jam makan anak gitu, pentingnya makan tinggi protein. Nah itu kadang-kadang ibu balita yang harus butuh kelas parenting. Bu Devi mungkin mengundang psikologi atau mengundang dokter spesialis anak itu tentang parenting gitu. Itu sih. Terus ini usul juga dari Bu Bidan juga ini terkait PMT Posyandu sudah bagus di Desa Pamijen. Mungkin alangkah baiknya Pak Bu Devi mungkin dinaikin lagi. Kalau PMT Posyandu itu kan sesuai petunjuk Kemenkes itu berupa makanan lokal, tidak boleh pabrikan, kemasan gitu alangkah baiknya mungkin bisa berbentuk makanan lokal yang tinggi protein yang bisa dikelola oleh desa atau mungkin kader posyandu atau dapur dahsyat. Seperti itu Bu Devi, mungkin usul yang beberapa saya sampaikan. Mungkin Bu Bidan mau ada usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling untuk kegiatan yang ibu hamil itu yang pemberian tablet darah bagi ibu hamil, paling nanti pemberian vitamin bukan hanya tablet darah, kan nanti ada asam folatnya untuk mencegah dari cacar, vitamin B6, jadi itu nanti pemberian vitamin bagi ibu hamil. Terus untuk kelas ibu hamil, misalkan nanti ada kelas memakai jadi biar suami itu bisa mendampingi ibu hamilnya, bisa menaikkan hormon dan semangat ibu hamil. Paling itu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelupaan satu lagi mungkin Ibu Devi, karena terkait tadi posyandu remajanya udah bagus, ada pemeriksaan kesehatan, kemudian digitalisasi, mungkin ditambah mungkin penyediaan stik HB, stik HB untuk remaja putri, karena dari Dinas Kesehatan kita menganggarkan hanya untuk kelas 7 dan kelas 10 yang diperiksa, kelas 8, 9, kemudian 11, 12 dulu. Mungkin bisa nanti dianggarkan semakin banyak nanti remaja-remaja yang datang ke posyandu, karena semakin lengkap juga pemeriksaannya, juga semakin awal kita mencegah terjadinya stunting gitu ya. Nanti kalau tablet tambah darah bisa nanti kita anggarkan dari puskesmas pengajuan gitu ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah dan Retno ini mengingat
Iya, kalau mohon maaf tadi pas karena Pak Ketua DPD menandatangani acara dulu. Jadi yang tadi saya catat dari uangnya ya. Jadi kemarin saat mengikuti Makro Media di village selesai Dokter Weni menyampaikan tentang paradigmanya ya, tentang pola ada sempat ngobrol diskusi sebentar untuk minta beliau suatu saat nanti di tahun 2024 jadi narasumber di kegiatan penyuluhan ibu balita di Desa Pamijen. Itu sudah saya sampaikan ke beliau dan juga lewat nanti ke depannya insya Allah kita akan bekerjasama dengan Rumah Sakit Bunda untuk kegiatan penyuluhan atau parenti itu tadi. Jadi yang kemarin sudah terkomunikasikan. Kemudian untuk PMT Posyandu ya, nanti ada Bu Vicky, ada Bu Jum, ada Mbak Tri selaku Kadin Posyandu ya. Bisa ditingkatkan lagi. Jadi sekarang harus mengenal lokal ya, memasakan susu juga bukan menjadi bagian PMT kayak gitu. Kemudian dan mungkin ini perlu itu kali ya, perlu masukan dari yang hadir di sini saat melaksanakan kelas bapaknya memakai Pak. Kan kita kalau kelas jagung hamil itu kita dilakukan di pagi hari. Kita mulai jam 9, nanti ibu itu datang jam 10. Ada nggak datang kayak gitu? Nah itu seperti itu Pak, kendalanya. Nah kalau melibatkan suami, ini kan sebenarnya amat sangat penting ya, karena ibu hamil itu harus bahagia supaya anaknya juga yang dalam kandungan bahagia, terus pada saat menyusui asinya juga lancar, keluarnya banyak kayak gitu ya. Jadi peran bapak itu wajib, nggak boleh juga bikinnya bareng, yang rumahnya itu bareng kayak gitu ya. Nah itu ada Pak Selawatnya itu 3 bulan. Iya, maksudnya artinya kan kita harus cari waktu yang pas sehingga si bapak ini juga berkenan hadir kayak gitu ya. Kalau yang kemarin itu kebanyakan pendampingnya keluarga, ibunya atau mertuanya atau saudaranya. Kalau yang bapak hadir itu jarang sekali. Mama ini mungkin nanti minta tolong Pak Kades kalau ada pertemuan apapun itu suami siaga ya? Ya, suami siaga harus digalakan lagi. Untuk stik HB sudah diajukan anggarannya di tahun 2024. Mudah-mudahan cukup dengan 10 box. Cukup ya. 10 box. Ya, 10 box kan isinya 50 kalau nggak salah ya. Terus Mbak Anggun tadi posyandu remaja ini keren banget. Kalau memang mau dilaksanakan nanti kita juga akan minta forum pendampingan dari Puskesmas berkaitan dengan peningkatan kapasitas kader di posyandu remaja. Nanti kita penuhi dulu jumlah kadernya supaya nggak bertiga lagi kayak gitu ya, supaya nanti di tahun depan sudah ngumpul paling nggak
Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Puskesmas 1 Baturadin, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pamuncin, yang kami hormati pendamping desa dari lokal desa Kecamatan Baturadin, yang kami hormati Ketua Tim Garap PKK Desa Pamuncin, ATM Desa Pamuncin, Bu Dewi, dan segenap peserta rembuk stunting yang berbahagia. Perlu kami sampaikan nih, langsung saja ini tadi sudah banyak sekali usulan di tahun 2024 untuk evaluasi saja nih untuk anggaran tahun 2023 untuk kesehatan nih, anggaran untuk kesehatan kemarin sebesar 212.993.000 nih. Ini dari total dana desa yang Desa Panijen punya 1.096.266.000 rupiah, itu sebesar 19,4%. Jadi Desa Panijen itu menganggarkan untuk kegiatan di bidang kesehatan itu sudah 19,4% dari dana desa yang ada. Nah, tadi melihat usulan-usulan tahun 2024 banyak sekali nih. Jadi mohon untuk di skala prioritas. Dana-dana yang seperti kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi rutin silahkan untuk dianggarkan. Kemudian usulan-usulan yang baru monggo, memang kalau memang urgent silahkan dimasukkan dengan mempertimbangkan skala prioritas tadi karena benturan anggaran. Yang menjadi pokok permasalahan untuk posyandu untuk posyandu Desa Panijen, terutama untuk posyandu Bina Karahayon 1, ini selalu setiap tahun yang menjadi usulan adalah bangunan tempat kegiatannya posyandu. Kami pemerintah desa sebenarnya gimana nih, kepengen sekali memfasilitasi, namun terbentur dengan lokasi ataupun tempat yang sementara selama ini yang dipakai adalah rumah warga, bukan tanah kas desa, sehingga kami belum bisa memfasilitasi bangunannya. Yang bisa kami fasilitasi hanyalah membantu untuk kegiatan tidak kena hujan, tidak kena panas, ya, seperti itu yang sifatnya tidak permanen. Untuk tahun 2023 kami juga menganggarkan untuk tenda untuk kegiatan posyandu Bina Karahayon 1. Kemudian untuk peralatan pendukung silakan nih, memang yang jadi prioritas di ini aja nih diusulkan sesuai dengan anggaran acuannya nih untuk tahun seperti tahun kemarin. Nah, sepertinya yang usulan-usulan itu banyak yang sudah dianggarkan di tahun 2023 sehingga menambah saja apa yang menjadi usulan hari ini. Karena sepertinya usulan yang hari ini memang itu merupakan mungkin evaluasi tahun kemarin memang harus diadakan. Kami support ya untuk kegiatan yang menjadi usulan sekarang, silakan untuk dimasukkan. Kemudian yang kegiatan di tahun kemarin sepertinya sudah tidak penting, mohon untuk ditambah sulang untuk yang sekarang. Jadi kita tidak menambahi untuk anggaran 2024 dengan penambahan yang besar. Paling ya menambah ya berapa, karena sudah terserap untuk dana desa itu yang untuk 3% untuk operasional pemerintah desa, kemudian 10% ini untuk rencana untuk ini nih pemeliharaan dan pembangunan aula balai desa yang masih seperti ini nih rencananya untuk ini. Kemudian yang ketahanan pangan itu minimal 20%, kemudian yang untuk BLT maksimal 25%, namun Desa Panijen menganggarkan 13%. Sehingga untuk kegiatan di bidang kesehatan adalah sisa dari presentasi tadi. Ini mohon untuk diperhatikan kepada semuanya yang menangani kegiatan di bidang kesehatan, terutama sekali pada kesehatan bidang desa ini monggo, kemudian juga KPM saling bersinergi, bekerja sama dalam penyusunan anggaran sehingga tidak ada double anggaran, tidak masuk di anggarannya RDS, KPM, dan tidak masuk di anggarannya posyandu, PKD. Jadi masing-masing saling berkoordinasi sehingga kami kan sifatnya memfasilitasi ya. Nanti kalau ada double anggaran kami juga kasihan untuk kegiatan yang lain kok tidak terdanai.
Kemudian usulan yang dari Bu Nila nih tadi itu bagus sekali nih untuk diadakannya kelas parenting bagi ibu balita. Nah ini bagus sekali nih karena ini bisa bekerja sama dengan Pokja 2 PKK. Pokja 2 PKK Desa Pamijen juga ini kepengen sekali mengadakan parenting karena yang namanya parenting kita ngundang narasumber kan biayanya nggak sedikit. Jadi nanti berkolaborasi antara PKK, Pokja 2, kemudian juga PAUD gitu. Jadi TK nih, kita ini banyak stakeholder yang ikut di dalamnya. PAUD, TK, Posyandu, kemudian BKB mungkin BKB-nya, kemudian Pokja 2 PKK. Jadi ini sangat mendukung nih, monggo dibikin RAB yang lengkap dari narasumbernya juga dan lain-lain karena memang narasumber ini sangat penting nih. Juga kalau mengundang narasumber mestinya butuh waktu, biasanya laris gitu narasumber seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya juga tadi untuk PMT nih, kami dukung untuk PMT baik untuk yang stunting maupun yang untuk protein di posyandu baik balita. Update keaktifannya datanya biar mungkin terutama yang ibu hamil yang punya anak yang nanti kalau suatu waktu dirujuk berobat ini kan sudah mengalami hambatan tentang pembiayaannya ya. Dan dari dinas kesehatan sendiri untuk ibu hamil, ODGJ kemudian itu diprioritaskan bagi mereka yang kemudian belum punya BPJS bisa diusulkan segera. Ini tambahan saya.
Kemudian perlu diketahui juga dari 14 anak yang stunting, gitu ya, hasil pemeriksaan kemarin sudah 3 yang lulus, yaitu alhamdulillah sisa 11 ini juga sebenarnya ada satu anak yang tingginya juga cuma kurang 1 cm ya gitu. Jadi kemarin direkomendasikan oleh dokter untuk diajak berenang supaya bisa menambah atau merangsang tinggi badannya. Kemudian yang lain memang masih perlu tambahan vitamin ya, atau zinc lah itu untuk bisa membantu memperbaiki gizinya. Tapi kalau dari sisi ekonomi yang ekonominya agak sedikit kurang itu kan masih ada keluarga, dan sebenarnya mereka juga sebagai keluarga menerima manfaat dari program PKK. Jadi kan mereka juga ada dapat stimulan, itu yang bisa mereka gunakan untuk meningkatkan gizi untuk anaknya. Cuma mungkin ini seperti yang tadi saya sampaikan, pola asuh orang tua yang bisa memvariasikan makanan dan juga bisa menentukan makan dan tidur si anak. Kemudian kemarin masih di dalam bulan Desember ini ternyata dari kita sudah ada yang lulus dan sudah ada yang meningkat kayak gitu ya, muncul satu lagi stunting Pak, karena ini riwayatnya memang lahir dengan berat yang rendah kayak gitu. Jadi bukan sangat pendek, mudah-mudahan karena secepatnya. Jadi berharap 2024 nggak ada kondisi kayak gitu. Walaupun ada yang menyelesaikan yang ada jangan nambah itu. Dan berarti ini tadi total dana yang sudah dikumpulkan dari dana desa untuk bidang kesehatan termasuk stunting 212.193 sebesar 19,4%. Nah, nanti ini menjadi masukan dan untuk
yang telah ditandatangani menulis Ibu Dwi Anggraini dan pimpinan rapat Bapak Muji, mengetahui Kepala Desa Pamijen Bapak Agus Sumarko dan wakil dari peserta musyawarah Ibu Sri Engganisi selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pamijen, Ibu Riani Listanti selaku Kepala Sekolah Kelompok Bermain Al-Fatah, Ibu Lien Anggita Riwanti selaku Kepala Sekolah dari TK di Ponorogo 108 Desa Pamijen, Anggun Setiani selaku kader Posyandu Remaja dan Ibu Siti Jumiro selaku kader Posyandu Balita. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Tutup. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini masih kurang semuanya, tempat dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Hanya ini bila saya